Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Kak. Oke, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. gimana nih? Selamat pagi, Kak. Hari ini ada kelas lagi kah? Atau hanya satu? Ada, Kak. Apa Kak? Jam berapa? Ada, Kak. Jam 4 Kak. Oh, Oh, sore, Kak. Jam sore sekali ya. sore. Oke, oke. Kita Iya, Kak. mungkin ini sebentar lah, nggak lama-lama. Nanti dua kali fitcon lah ya. Istilah misalkan ini udah 10 menit, 15 menit. Nanti kita 25 menit ini membahas ini, terus kemudian nanti kita akan membahas lagi Microsoft Project-nya. Nah, hari ini kita akan membahas jadwal project atau jadwal proyek atau project schedule namanya. Kalau bahasa Inggrisnya, project schedule. Nah, di sesi 12 ini kita bagi jadi dua bagian. Jadi ada bagian satu dan ada bagian dua. Nah, mungkin kenapa saya bagi ini adalah sumber daya dan biaya mungkin bisa jadi dua bagian gitu sebenarnya. Karena itu sangat lumayan tricky gitu ya di situ. Nah, mungkin ini masih kita di pertemuan 12 ini masih kayak setting-setting hari libur gitu ya. Nanti kita akan coba ya trial kira-kira hari libur seperti apa. Nah, nah di sini kita hari ini akan membahas tentang durasi pekerjaan. Mungkin seperti kemarin gimana sih caranya yang ini gitu ya. Tapi di sini kita lebih setting lagi. Kira-kira mau 2 shift kah? Misalkan ya adik-adik proyeknya dikejar nih, gitu. Anggaplah adik-adik sedang memikirkan membangun rumah ya, rumah adik-adik gitu ya. Nah, itu mau dicor gitu ya, misalkan. Nah, itu perlu cepat. Nah, itu biasanya pekerja perlu 2 shift atau 3 shift nggak gitu ya untuk menyelesaikan rumah itu dengan target misalkan kita ngontrak dulu deh rumah sebulan. Pokoknya rumah ini harus renovasinya udah selesai sebulan. Gimana tuh caranya? Yang perkiraan sebenarnya kalau misalkan satu dua tukang nggak cukup gitu ya. Tapi kita perlu tukang tambahan atau butuh per shift lagi. Nah, itulah pemikiran dari pekerjaan. Mungkin misalkan adik-adik ya, em, kamu hari ini buat eh apa ya? Buat durasi pekerjaan harusnya 3 bulan jadi 1 bulan bisa nggak? Eh, tapi ada fee tambahan sih Pak gitu ya. Ya nggak apa-apa, pokoknya jadi 1 bulan. Nah, itu fee-nya itu biasanya lebih ke human resource-nya atau sumber daya manusianya gitu. Jadi eh, kita setting-setting di situ. Nah, itu tata cara untuk kita ya. Mungkin yang terdekat yang adik-adik bisa dapat lihat adalah pembangunan rumah gitu ya. Misalkan untuk proyek yang anggapnya pembangunan rumah, kalau kita lihat pemerintah pembangunan rumah, pembangunan jembatan, pembangunan jalan gitu ya, gedung. Nah, tapi di suatu pekerjaan misalkan saat ini IT ya juga perlu karena kita ada strategi-strategi khusus di mana dengan pihak ketiga, misalkan kita si kliennya gitu ya, perusahaan klien. Nah, kita ada dengan pihak ketiga atau bahkan adik-adik kerjanya di pihak ketiga nih dengan di konsultannya. Jadi gitu. Jadi kita harus logiknya jalan nih ketika durasinya mundur pasti perusahaannya akan mengalami em, biaya yang membengkak atau berkurangnya profit bahkan rugi. Nah, itu kenapa dapat dikatakan proyek itu rugi. Nah, start finish ya mungkin sama ya kemarin, cuman masih belum detail. Nah, kita masih harus ada working time gitu ya. Kita membuat libur, hari libur, start finishnya kita mau settingnya seperti apa dan mungkin predecessor kemarin kita udah bahas ya kegiatan sebelum. Nanti kita akan coba ulangi lagi. Mungkin ada beberapa yang perlu predecessor ini seperti kemarin yang kita buat seperti UTS ada SS, SF, start finish, start start, finish start, dan finish finish. Nah, yang biasa kemarin adik-adik buat mungkin ya nanti buat tugas pun kemarin juga mungkin adik-adik sudah ada yang mengumpulkan appreciate untuk itu ada 20-an orang.
Em, di sini finish start itu adalah yang kemarin kita buat. Kita masih tulisan prosesornya 1,2 atau 2, 3, 4, 5 gitu ya. Prosesornya sesuai dengan jalur. Nah, hanya saja jika kita tambahkan start gitu ya. Finish start atau sorry. Dia mulai, dia akhir. Jadi misalkan startnya si satu, misalkan kita ngarahnya ke satu nih, ke nomor satu. Nanti kita akan bahas ya. Satu start gitu ya. Jadi di mana satu itu mulai, si yang kita tulis satu start itu, ya kita juga mulai dan kita juga selesai. Jadi dia samaan dengan kita start. Kemudian finish start gitu ya. Ada juga finish. Sama seperti yang kemarin adik-adik early start gitu ya. Sama. Jadi early start nanti kita akan bahas di mungkin Microsoft-nya ya. Nah, jadi di sini ada durasi pekerjaan. Jadi ya kemarin juga kita udah bahas ya, ada jam, hari, minggu. Mungkin kemarin biasanya di sini itu adanya per week. Tapi kita sebenarnya di sini days. Nah, kita bisa setting sebenarnya. Nanti mau hari, days, hours, jam, atau minggu gitu, atau bulan, months. Jadi nanti kita akan coba untuk mau durasinya seperti apa. Karena nggak semuanya kita by days, tapi biasanya main days lah ngomongnya, dibilang per harinya berapa orang, perlu berapa jam. Nah, dari sini mungkin kita ya misalkan 2 tambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Apa yang dilakukan pas 1, 2. Ya, misalkan ini 1 tambah 2 ya di sininya nanti akan otomatis misalkan kita switch to auto schedule semua, dia akan otomatis untuk sorry, ada yang bocor. Oke. Jadi dia akan otomatis akan ke durasinya. Jadi menambahkan. Jadi adik-adik nanti bisa coba, kemarin sudah dicoba juga ya. Nanti kita akan setting-setting. Akan terlihat mungkin perbedaannya ketika kita auto schedule dengan mungkin tidak gitu ya. Nah, misalkan ini tanggal 19 semua, selesainya misalnya 2 days. Jadi tadinya 1 days kita belum ganti gitu ya. Kita ganti jadi 2 days ketika auto schedule. Itu hanya saja kekurangannya adalah ketika auto schedule kita tidak dapat mundur ke belakang waktunya. Karena memang sudah berbasis waktu hari ini ketika kita ngedit-ngedit. Oleh karena itu, misalkan pembuatan rencana itu biasanya menggunakan auto schedule. Mengapa? Karena alasannya untuk hari ini, ya hari ini. Misalkan adik-adik proyeknya sudah berjalan, disuruh membuat, biasanya ketahuan tuh, oh ini dia telat membuat nih, karena kalau auto schedule biasanya di hari yang H tersebut. Gitu. Jadi nggak bisa backdate gitu ya. Nah itu karena alasannya mengapa? Karena itu kalau misalkan kita apa ya, kalau dapat bilang manipulasi proyek gitu ya. Biasanya Microsoft mengurangi untuk manipulasi tersebut. Jadi akan terlihat jika manipulasi adalah dapat manual schedule. Gitu. Jadi bisa terlihat lah di mana pembuatannya hari itu sama pembuatan yang memang dapat dibuat-buat gitu. Nah, mungkin ini lebih apa ya? Kalau adik-adik bilang, ini nggak ini. Tapi ini di bidang beberapa ketika adik-adik di FMCG mungkin fast moving good gitu ya. Seperti perusahaan-perusahaan besar, misalkan kita dapat bilang Unilever, makanan kita sehari-hari, biasanya menggunakan project yang seperti ini. Alasannya karena target untuk mungkin pengeluaran produk baru. Nah, sama juga dengan mungkin software. Nah, kita tuh biasanya ada sistem untuk hari ini, misalkan ya, adik-adik kerjanya di konsultan. Hari ini kita kerjanya apa ya? Misalkan
hari ini kita kerjain software permintaan dari klien tentang software makanan gitu ya, misalkan McDonald. Besok mungkin kita beda lagi nih software tentang mungkin KFC. Terus besoknya ada klien lain yang memang minta aplikasi, misalkan aplikasi Miniso gitu ya, atau yang lainnya. Jadi per hari itu selalu update. Jadi si mungkin kalau yang udah dapat melihat gitu ya. Jadi nanti ketika kita mempresentasikan itu biasanya Microsoft Project ini adalah rencana proyeknya. Kemudian ketika berjalan, hasil akhirnya juga dapat terlihat. Ini mungkin kalau untuk Jira gitu ya, misalkan kalau adik-adik searching Microsoft Project untuk project manajemen proyek untuk IT. Banyak kan biasanya nomor satunya numberingnya Jira. Jira itu lebih kepada koneksi terhadap si programmer-programmer. Jadi dari project manager nih, misalkan saya project manager terhadap programmer-programmernya, saya kan handle sama klien gitu ya. Nah, si programmernya saya sudah membagi tasnya atau tugas-tugasnya. Kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Dan nanti programmernya itu akan oke, kita ada tiket gitu ya. Saya membuat tiket. Si programmernya menyelesaikan tiket tersebut gitu ya. Tiket itu ada pekerjaan. Jadi per harinya tuh pekerjaan ini oke dan udah oke dan ini nggak bisa selesai nih dari si programmernya. Alasannya mengapa? Jadi saya pun tahu gitu. Jadi sebagai manajer proyek kita seperti itu. Jadi adik-adik mungkin masih jauh ya ketika ini uh, memanage suatu project untuk menjadi sebuah manajer proyek. Hanya saja adik-adik juga sudah dapat memahami ketika alur-alurnya. Jadi ketika kita sudah menganalisa nih, jadi misalkan totalnya 2 hari, oh iya oke deh kita dapat kerjaan, tapi bisa adik-adik bilang, nggak mungkin deh Bu, kayaknya kita dapat mengerjakannya bukan 7 hari, tapi 9 hari. Adik-adik bisa begitu. Sama dosen pun juga sebenarnya adik-adik dapat bernegosiasi. Misalkan ya, seminggu ya mengerjakan tugas, gitu ya misalkan. Ya Bu, nggak bisa nih, gitu ya. Jadi kita bisanya eh, 1 bulan deh, gitu. Nah, saya pun udah memikirkan untuk, oke, UASnya nanti kita 1 bulan ya, misalkan seperti itu. Misalkan ini pertemuan 12 ya. Pertemuan 13-nya kita udah mungkin masuk ke jadwal proyek juga. 14 kita masuk laporan. 15 sebenarnya adik-adik sudah kosong dan kita akan dari 14 itu sebenarnya adik-adik sudah dapat membuat UASnya. 15 kita akan mereview, Bu, yang susah apa aja. Jadi kita akan mereview nih dari nilai-nilai, kemudian ada tugas-tugasnya. Nah, nanti saya mungkin dari sekarang pun juga udah adik-adik yang belum ini ya kerjain. Nanti sampai ini pun adik-adik dapat cicil. Jadi akan mempermudah untuk UASnya tinggal submit. Gitu. Jadi saya cuma simple. Yang penting adik-adik sesuai dengan projectnya, submit sesuai dengan permintaan, oke. Gitu. Nilainya oke. Gitu. Mungkin ada beberapa yang sama gitu misalkan. Saya akan mungkin ada pengurangan nilai 10 atau 20 dari 20% dari penilaian yang ada. Misalkan berkurang, tambah lagi nih, misalkan ada 1 orang, oke, nilainya kurang 20. Kemudian tambah lagi nih, beda samaan lagi, bertiga, berempat, berlima gitu. Ya, lama-lama nilainya juga nggak ada gitu. Jadi mungkin saya harap untuk proyeknya kan karena berbeda-beda gitu. Nah, itu bisa terlihat di situ. Nah, start finish sama seperti kemarin, cuman bedanya mulai dan selesai gitu ya. Kita kemarin setting. Nah, ini di sini itu kita bisa lihat untuk perencanaannya. Kira-kira mau berapa hari? 2 hari? Oke, kita mulai dari tanggal segini sampai segini. Atau mungkin bahkan kita bisa tambahkan di sini change. Oh, nah, atau kita bisa change untuk harinya. Jadi jangan takut bisa diubah-ubah. Tapi yang kemarin adik-adik misalkan sudah mengerjakan tugasnya, kita bisa lihat lagi nanti tanggalnya. Nanti kita akan mungkin kita ganti. Kemarin misalkan adik-adik tanggal segini semua gitu ya. Nah,
Tapi ketika di predecessor itu akan berbeda. Jadi misalkan kita prodesesornya 1FF gitu ya. Nanti prosesor kan kita taruh sini aja nih biar terlihat gitu. Kalau di sini kan kita nggak kelihatan ya kegiatan sebelumnya. Nah, nanti akan ngefek nih ke alur yang untuk startnya. Jadi misalkan kita ubah, ininya durasinya pasti akan berubah gitu. Dan untuk hari libur, ini saya masih 2012 ya karena settingnya. Oke. Joko jangan main-main. Oke. Di sini jadi kontak penanggalannya itu penanggalan itu tanggal ya. Jadi adik-adik bisa cek hari libur. Misalkan contoh 17 Agustus kan pasti libur ya. Nah, di situ Hari Kemerdekaan Indonesia ada hari libur. Mungkin kemarin tahun baru Islam gitu ya. Kemarin libur juga. Tuh. Jadi kita bisa lihat, cek. Oh, ternyata hari libur berbeda-beda. Bahkan ketika saya bekerja dengan mungkin beberapa perusahaan asing, misalkan contoh ya, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 di Indonesia. Tanggal 4 di Amerika. 4 Juli itu adalah Hari Kemerdekaan Amerika. Jadi libur. Nah, eh, mungkin kita Indonesia masuk. Nah, itu berbeda. Jadi chance-nya, oh Indonesia tanggal sekian-sekian nih menurut si pemerintahnya untuk libur. Dan Amerika sekian-sekian untuk hari liburnya. Jadi kita bisa berbeda untuk perhitungan jamnya. Nah, mungkin proyeknya akan mundur dikit untuk di wilayah sana dan mungkin proyeknya akan di Indonesia tetap berjalan gitu. Mungkin akan disetting dari awal ketika ada hari libur. Nah, ini seperti ini ya. Kalau misalkan change working time, kemudian akan muncul nih kalender. Jadi create new calendar. Misalkan kita dari beberapa negara gitu ya. Nah, kita bisa setting untuk standarnya. Mungkin kalau kita di Indonesia, kita akan setting standarnya Indonesia gitu. Nanti kita akan coba ya running dengan mungkin adik-adik bisa sambi nih. Misalkan nontonnya di handphone, laptopnya atau mungkin nonton di laptopnya sedikit sambil menampilkan bisa sambil running. Kita running Microsoft Project-nya. Nah, kita bisa lihat misalkan contoh hari libur misalkan tanggal 21 Maret mau libur nih gitu ya. Hari apa sih tuh gitu ya. Mungkin waktu itu hari hari ulang tahun atau mungkin kita bisa dapat ulang tahun kemerdekaan RI misalnya seperti itu ya, 17 Agustus. Mungkin 21 hari apa ya libur? Tanggal 1 gitu ya. Tanggal 1 adalah hari tahun baru. Nah, atau mungkin 25. Nah, itu hari 25 Desember. Nah, itu Natal. Nah, itu bisa disetting sesuai dengan project yang ada. Kemudian untuk project information kita bisa setting untuk copy of standard kita mau 24 jam. Jadi kalendernya mau 24 jam atau mungkin kita mau ada night shift ya, yang tadi saya bilang shift 2, shift 3 atau mungkin standar. Biasanya kita membuat standar tadi kita udah buat kopiannya. Jadi kita udah sebelumnya kita udah setting untuk field days-nya ya. Kita nanti akan memilih copy of standard. Biasanya kita ada save baru itu di mana kalendernya kalender sesuai dengan pemerintah. Pasti setiap tahunnya awal tahun tuh pemerintah sudah mengirimkan bahwa akan libur nih tahun 2026 liburnya tanggal sekian 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 gitu. Jadi Hamin berapa tahun baru itu udah diumumkan hari liburnya. Nah, di situ biasanya manajer proyek untuk setting kita Indonesia liburnya tanggal tahun sini ya gitu. Kalau misalkan adik-adik bekerja dengan asing. Gitu. Atau mungkin orang asing juga sudah ada negara-negara lain sudah nih kita liburnya tanggal segini ya karena masing-masing pun berbeda gitu. Biasanya Indonesia oke lah kita nggak terlalu banyak libur gitu ya. Di negara lain biasanya kita bisa libur sampai 24 hari gitu. Ya itu libur dari cuti sendiri. Misalkan dari
mungkin kalau kita kan di Indonesia itu 12 ya cuti. Nah, itu ada hari-harinya juga mungkin libur yang saat ini ya, tahun ini lebih banyak menurut saya dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi mungkin presiden yang sekarang senang libur ya, dan panjang gitu liburnya. Atau mungkin malah memang ada hari-hari ya mengikuti minggu. Jadi kita anggapnya oh libur panjang nih karena setiap hari Jumat libur. Nah, untuk durasi ya tadi ya bisa untuk standar dan predecessor tadi untuk tampilan kita bisa setting 3 mungkin tabelnya gitu 2 dan lain-lain ya. Kita misalkan membuat predecessor start finish last finish gitu ya. Jadi kita bisa cek yang kemarin tapi kita bedanya adalah start 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 finish finish start finish finish finish. Jadi di Microsoft Project seperti itu. Oke, kita bisa mungkin seperti itu sambil saya mungkin kalau misalkan saya mulai dari sekarang untuk Microsoft Project-nya akan ke logout nih ya. Saya end dulu ya untuk Zoom-nya nanti join lagi ya untuk kita Baik, running. Kak. Soalnya kalau ini time-nya Baik, Kak. live-nya tinggal 5 menit kita bisa join lagi karena saya akan running untuk Microsoft Project-nya. Kalau kebentruk kan nggak enak gitu ya. Langsung ke logout gitu. Oke, join lagi ya. Baik, Kak.